Menginginkan nyawa bukanlah kekayaan. Bab 403. Hawa di dalam ruangan terus menurun, hingga seperti ruang tempat pembakaran. Epa merasakan sangat kepanasan. Siapakah orang yang menculiknya? Dia tidak berbuat salah kepada banyak orang. Jika ada sudah berbuat salah, juga tidak sampai menginginkan nyawanya. Orang ini tidak menginginkan uang, tidak juga merampok. Seketika langsung menginginkan nyawanya. Jika uang tidak ada, dia masih bisa mencarinya. Tetapi dia hanya mempunyai satu nyawa. Jika nyawanya sudah hilang, maka hidupnya pun sudah selesai. Dia masih belum menikah, masih belum berbakti kepada orang tua, masih banyak hal yang belum dilakukannya. Nyawa ini masih ingin dia pergunakan untuk banyak hal. Dia tidak akan mungkin akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Tidak bisa. Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Halo, bicarakanlah baik-baik. Meledak-ledak tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu menginginkan uang seberapa banyak? Beritahukan saja kepadaku. Gadis ini menyimpan banyak uang di dalam bank. Aku akan memberikannya semua kepadamu. Halo, halo. Kamu jangan tidak bersuara. Kamu jika ingin memanggangku seperti babi panggang, melihat aku begitu kesakitan dan kelelahan, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang dariku. Lagi pula, aku tidak melihat wajahmu. Aku akan memberikan uangku kepadamu. Kamu membawa uang itu pergi, lalu melepaskanku pergi. Selanjutnya, kita berdua tidak akan saling mengenal, berjalan di jalan masing-masing. Kamu lihat seberapa baik kan diriku? Tuhan sering berkata, menyelamatkan satu orang bisa mendapatkan kebahagiaan di atas sana. Kamu menyelamatkan nyawaku. Kamu akan menjadi orang yang baik hati. Kamu lihat benar tidak? Kamu jugalah manusia. Kamu pasti memiliki istri dan anak perempuan. Kamu harus melakukan banyak hal yang baik. Juga terhitung memberikan mereka lebih banyak amal. Selanjutnya, mereka akan bisa melewati hari dengan baik. Diam. Epa berbicara terlalu lama. Tidak tahu apakah dia berbicara terlalu lama atau kata-katanya ada yang menyinggung hati penculik tersebut. Membuat penculik tersebut tidak bisa menahan untuk berteriak kepadanya. Mengapa kamu begitu galak? Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Epa mengerucutkan bibirnya. Dia dulu pernah mendapatkan piagam pada saat bermain film. Berpura-pura terlihat seperti orang yang perlu dikasihani sama sekali tidaklah susah baginya. Dia berperan dengan sangat baik. Dia juga begitu cantik. Meskipun orang itu memiliki hati sekeras batu, dia juga pasti akan merasa luluh. Sepertinya hanya dia yang berpikiran terlalu banyak. Penculik tersebut sama sekali tidak memperdulikannya. Hawa di ruangan tersebut perlahan-lahan semakin menjadi panas. Epa memarahinya di dalam hati. Benar-benar orang tua yang jahat. Dia benar-benar ingin memanggangnya hidup-hidup. Hawa di dalam ruangan semakin lama semakin tinggi. Epa merasa seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Jika orang jahat itu benar-benar tidak menghentikannya, maka dia benar-benar akan menjadi babi panggang. Epa memikirkan dirinya sendiri dipanggang hidup-hidup. Sangat kering, benar-benar akan terlihat sangat jelek. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Seperti dia yang sangat cantik, meskipun harus mati, bisakah juga menyuruh dia mati dengan cantik? Tetapi penculik sama sekali tidak menaruh rasa kasihan sama sekali terhadapnya.
Hawa di dalam ruangan semakin lama semakin terasa sangat panas. Epa merasa dirinya sudah terpanggang di atas api. Orang jahat ini, janganlah sampai membiarkan Epa hidup dan bebas. Jangan membiarkan dia menangkapnya. Jika tidak, dia sudah pasti akan melucuti semua dagingnya. Tidak tahu sudah dipanggang seberapa lama, Epa merasa dirinya sudah akan mati kepanasan. Pada akhirnya, dia merasa kepanasan hingga pingsan. Sudah tidak mengetahui apapun lagi. Setelah Darwin menerima telepon dari Arila, dia langsung membawa orang untuk mencari Epa. Mendengar bahwa Epa menghilang, seketika dia merasa di depan matanya adalah badai yang sangat besar. Dari jauh mendengar kabar bahwa Epa menghilang, membuat orang-orang merasa terkejut. Darwin langsung menyerahkan tugasnya kepada bawahannya dan dengan segera pulang ke wilayah militer untuk mencari Epa. Orang yang terakhir ditemui Epa adalah Rory, dan terakhir kali ditemui adalah di dekat belokan Moon River. Carson menyuruh orang untuk menyelidiki kamera pengawas dan menyadari jika Epa sudah diculik oleh seseorang yang berpenampilan seperti seorang lelaki dan dimasukkan ke dalam mobil sampah. Ketika mobil sampah itu sudah sampai pada tempat pembuangan sampah, lelaki itu mengganti kostumnya, membawa satu karung besar pergi menjauh. Penculik ini sangatlah pintar. Dia sudah dari awal mengetahui keadaan dengan sangat jelas. Tidak ada satu kamera pun yang menangkap wajahnya. Darwin mengejar semua petunjuk yang ada, terus mengejar hingga terputus di tengah jalan. Penculik itu membawa Epa dan menghilang begitu saja. Jika penculik itu menculik Epa karena menginginkan uang, maka penculik tersebut sudah pasti akan memikirkan cara untuk menelpon keluarga Epa, menyuruh keluarganya menyiapkan uang tebusan. Tetapi ini sudah lewat dari 24 jam. Tidak ada pesan apapun dari penculik. Maka dari itu, hal yang diinginkan oleh penculik sudah pasti bukanlah uang. Bukan menginginkan uang, tetapi Epa juga tidak berbuat salah kepada orang. Siapakah orang yang menginginkan nyawanya? Berpikir hingga hal ini, Darwin tiba-tiba memikirkan Sandoro yang dibunuh oleh seseorang. Sandoro yang sudah lama dibunuh oleh seseorang, tetapi hingga hari ini masih belum menemukan siapa pelakunya. Apakah mungkin Epa diculik oleh pembunuh itu? Memikirkan kemungkinan ini, Darwin merasa sangat khawatir. Jika benar bahwa orang yang menculik Epa adalah orang yang membunuh Sandoro, maka motif pembunuh itu adalah untuk membasmi habis seluruh keluarga Sandoro. Dulu Sandoro banyak melakukan kejahatan. Tidak sedikit orang yang menginginkan nyawanya. Juga karena hal itu susah menemukan siapa yang menculik Epa. Darwin menyapukan pandangan dinginnya dengan marah berkata, "Teruskan pencarian. Meskipun harus membolak-balikan kota Pasir Bumi, kalian juga tetap harus menemukannya." Epa tiba-tiba menghilang. Keluarga Tanjaya yang baru saja melihat bulan dan awan sekali lagi diselimuti oleh kabut. Ibu Carson merasa sangat khawatir. Setiap dia merasa khawatir, penyakit lamanya akan segera kambuh, membuat ayah Carson menjadi sibuk dan masih harus merawat istrinya. Kedua mata Carson masih belum membaik. Begitu banyak hal yang tidak bisa dengan mudah dia selesaikan seperti dahulu. Hanya bisa menyuruh Henry untuk membantunya. Orang-orang Darwin dan Carson menyelusuri seluruh kota Pasir Bumi mencari keberadaan Epa. Meskipun mereka sudah mencari seharian, tetapi sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan Epa. Semakin memeriksanya, Darwin semakin merasa jika orang menculik Epa adalah orang yang sama yang membunuh Sandoro. Carson,
Apakah orang yang menculik Epa adalah orang yang sama dengan yang menelpon kemarin? Setelah berpikir beberapa lama, Arila merasa bahwa orang yang menelponnya kemarin terdapat masalah. Henry masih menyuruh orang untuk menyelidikinya. Jika ada masalah, maka pasti bisa melacak petunjuknya. Carson memeluk Arila. Kamu pergilah menemani Rila. Masalah Epa, biarkan aku dan Darwin yang mengurusinya. Carson, tolong jangan biarkan terjadi sesuatu kepada Epa. Epa ditangkap dan sekarang sedang ada angin topan. Meskipun penculik meninggalkan petunjuk, bisa saja petunjuk tersebut telah dirusak oleh angin topan. Maka dari itu, sangatlah sulit untuk bisa menemukan Epa. Arila tiba-tiba terpikiran satu hal. Rory berkata, jika hadiah yang Epa berikan adalah sebuah edisi lengkap Putri Es, maka itu juga berarti jika sepatu kristal cantik tanpa nama itu bukanlah hadiah yang diberikan oleh Epa. Jika bukan Epa yang memberikannya, maka siapa yang memberikan hadiah tersebut?